Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Insinyur Mulyana Jafar, S.Hud, M.Hud, IPB. Saya adalah salah satu dosen pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Universitas Muslim Maros dengan nomor induk dosen nasional 0907 0583 06 dan NUPTK 5839 76166 2230242. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Ristek. Sebagai seorang dosen, saya memegang teguh komitmen untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, kemudian mendorong keterlibatan aktif dan kreatif mahasiswa, serta menyelaraskan materi dengan kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan. Saat ini saya mengajarkan beberapa mata kuliah pada program studi kehutanan Universitas Muslim Maros, diantaranya yang pertama dendrologi, dasar-dasar konservasi, kemudian ekologi umum, kehutanan, dan juga pengelolaan ekosistem KARS. Nah, kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi kehutanan, yaitu mata kuliah dendrologi dengan kode 64 PNK 313. Dendrologi ini merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari tentang ciri-ciri, kemudian klasifikasi, identifikasi, serta keanekaragaman tumbuhan berkayu. Mata kuliah dendrologi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi kehutanan dengan beban studi 3 SKS. Dan mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil dan diajarkan pada mahasiswa semester 3. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip dasar identifikasi, klasifikasi, kemudian nomenklatur tumbuhan berkayu melalui karakteristik morfologinya, baik dilihat dari daun, batang, bunga, dan juga buah, serta peranannya dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis pohon secara langsung, dan juga nantinya akan diajarkan bagaimana proses pembuatan herbarium. Proses perkuliahan pada mata kuliah dendrologi dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun kepahaman. Di samping itu juga dilakukan praktek baik di dalam kelas maupun praktek di lapangan, di mana pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana seluruh materi perkuliahan ini dapat diakses melalui platform resmi Universitas Muslim Maros dengan alamat website https://sia.unma.ac.id. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian materi perkuliahan untuk setiap pertemuan, kemudian tugas,
dan sekaligus dapat mengunggah tugas yang diberikan oleh dosen secara terintegrasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan sebagai acuan pendekatan pada perkuliahan ini yaitu DIA. Yang pertama, delivery, yaitu penyampaian materi yang terstruktur, interaktif, dan memanfaatkan media pembelajaran digital, di mana penyampaian materi dengan ceramah interaktif dengan menggunakan spesimen sebagai alat peraga atau simulasinya. Kemudian yang kedua yaitu instruction. Instruksi ini digunakan dengan cara yang terarah untuk membantu mahasiswa memahami dan mendalami materi melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga di sini terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan demikian pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu approach. Nah, pendekatan ini memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa melalui praktek di lapangan, yang kemudian akan dipresentasikan, hasil dari prakteknya akan dipresentasikan dan didiskusikan sebagai bentuk hasil proyek dari mahasiswa. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah dendrologi meliputi 1. Pengertian dan ruang lingkup dendrologi, 2. Taksonomi dan nomenklatur tumbuhan, 3. Karakteristik morfologi tumbuhan, yang keempat identifikasi tumbuhan, 5. Kunci determinasi, 6. Pembuatan herbarium, 7. Pemanfaatan pohon, 8 adalah jenis tumbuhan hutan tropis. Untuk penilaian mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi beberapa aspek pembelajaran. Penilaian ini terdiri atas penilaian dari hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran yang mencakup 6 komponen utama, yaitu yang pertama aktivitas partisipasi sebesar 20%, kemudian yang kedua hasil proyek 50%, yang ketiga tugas individu dan juga tugas kelompok 5%, keempat kuis sebesar 5%, yang kelima yaitu ujian tengah semester atau UTS 10%, dan yang terakhir ujian akhir semester 10%. Perkuliahan ini dirancang dengan mengacu pada prinsip outcome based education atau OB yang menitik beratkan pada capaian pembelajaran, keterampilan dan juga kompetensi lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dendrologi sendiri meliputi yang pertama mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mengidentifikasi dan mengkonservasi keanekaragaman jenis pohon. Kemudian yang CPL kedua mampu menerapkan konsep taksonomi dan morfologi tumbuhan serta memahami peran pohon dalam ekosistem hutan dan pemanfaatannya. CPL ketiga mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis pohon berdasarkan karakter morfologi. Kemudian CPL keempat mempunyai keterampilan dalam identifikasi dan membuat herbarium untuk analisis dendrologi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diterapkan antara lain CPMK 1 memahami konsep dasar dendrologi, taksonomi tumbuhan dan nomenklatur ilmiah. Kemudian CPMK kedua mengidentifikasi karakteristik morfologi daun, batang, bunga dan juga buah tumbuhan hutan. Kemudian CPMK 3 menggunakan kunci determinasi tumbuhan untuk identifikasi jenis pohon tropis. Dan yang terakhir CPMK 4 menyajikan hasil identifikasi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik.
Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu pada mata kuliah dendrologi, dan tentunya kita akan melanjutkan materi perkuliahan dari minggu lalu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya mau mengabsen dulu ya. Oke, tolong didengarkan namanya. Nurul Fadila. Hadir, Bu. Aril Muhaimin. Hadir, Bu. Askar. Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan kita hari ini dengan pokok bahasanya, yaitu mengenai morfologi daun. Nah, materi kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi kalian harus terbiasa mendengarkan nama-nama Latin ya dari suatu jenis tumbuhan. Nah, jadi daun ini merupakan salah satu organ utama tumbuhan yang memiliki peranan vital dalam proses fotosintesis, kemudian proses transpirasi dan juga respirasi. Nah, dalam ilmu dendrologi sendiri, pemahaman mengenai morfologi daun ini sangat penting karena ini digunakan sebagai dasar untuk mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan ya, khususnya untuk pohon-pohon hutan tropis. Nah, jadi kita di kehutanan lebih belajar mengenai daun untuk tumbuhan berkayu atau pohon. Nah, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, kalian harus mengetahui bahwa ada tumbuhan yang memiliki atau berdaun lengkap dan juga ada tumbuhan yang berdaun tidak lengkap. Nah, tumbuhan berdaun lengkap itu adalah tumbuhan yang memiliki 3 bagian utama daun. Yang pertama yaitu pelepah daun, ya, kemudian tangkai daun dan juga helaian daun. Nah, jadi apabila suatu jenis tumbuhan memiliki ketiga bagian utama daun ini, maka dia termasuk ke dalam tumbuhan berdaun lengkap. Nah, dan apabila ada salah satu bagian utama tumbuhan ini yang tidak ditemukan pada suatu jenis tumbuhan atau suatu jenis spesies, maka dia masuk ke dalam tumbuhan berdaun tidak lengkap ya, atau tumbuhan berdaun tidak lengkap. Nah, ini contoh tumbuhan berdaun lengkap yaitu talas, ya, pisang, kunyit, dan keladi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini dikatakan bahwa tumbuhan berdaun lengkap itu memiliki 3 bagian utama daun. Nah, jadi yang pertama ada pelepahnya, ya. Ini maksudnya pelepah di sini ya. Ini pelepah. Kemudian memiliki tangkai daun atau petiol, di sini ada. Kemudian dia juga mempunyai helaian daun atau disebut lamina. Nah, ini contohnya ya pada talas, pisang, kunyit, dan keladi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya tumbuhan berdaun tidak lengkap. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan berdaun tidak lengkap berarti dia tidak memiliki salah satu bagian dari ketiga bagian utama daun, yaitu pelepah, tangkai daun, dan helaian. Jadi ada salah satu bagian utama dari daun itu yang hilang atau tidak ditemukan pada tumbuhan tersebut. Maka dia masuk ke dalam tumbuhan berdaun tidak lengkap ya. Contohnya ya misalnya contohnya nangka atau Artocarpus heterophylla. Untuk contoh tumbuhan berdaun tidak lengkap ya, berarti dia hanya memiliki helaian daun atau tangkai daun atau pokoknya ada salah satu bagian utama daun yang tidak dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Kira-kira ada yang tahu contoh tumbuhan berdaun tidak lengkap? Oke, silahkan. Jadi contoh daun tidak lengkap itu mangga, nangka, buah jambu, dan belimbing. Oke, terima kasih jawabannya ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh tumbuhan berdaun tidak lengkap. Seperti yang tadi disebutkan, nangka. Ya, nangka itu tidak memiliki pelepah. Ya. Nah, jadi ada salah satu bagian bagian utama daun yang tidak dimiliki oleh nangka. Ya. Kemudian yang kedua, mangga, tanjung, bungur, dan lain sebagainya ya. Nah, nangka atau nama latinnya Artocarpus
heterophylla. Kemudian Mimosodes elengui yaitu tanjung, dan bungur Agerstomia speciosa. Nah, jadi itulah contoh tumbuhan berdaun tidak lengkap. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai komposisi daun. Nah, kalau saya bilang komposisi daun berarti ini dilihat dari jumlah helaian daun dan helaian anak daun, serta bagaimana susunannya pada tangkai daun. Nah, untuk daun tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada namanya daun tunggal ya, atau simple leaves. Kemudian yang kedua ada namanya daun majemuk atau compound leaves. Nah, minggu lalu saya meminta kalian membawa beberapa spesimen ya yang kalian temukan. Mungkin kalian bisa mengambil spesimen yang kalian bawa. Oke, jadi daun tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua macam ya. Yang pertama yaitu daun tunggal atau biasa disebut dengan simple leaves. Kemudian yang kedua adalah daun majemuk atau compound leaf. Nah, daun tunggal adalah daun yang pada sebuah tangkainya hanya terdiri atas satu helaian daun. Nah, itu daun tunggal ya. Kemudian daun majemuk berarti daun yang pada sebuah tangkainya terdapat beberapa helaian daun. Nah, ini gambar yang bisa kalian lihat. Nah, di sini saya rasa di sini sangat jelas ya. Dari penjelasan sebelumnya bahwa daun tunggal berarti dia cuma memiliki satu helaian daun. Nah, seperti inilah contohnya. Kemudian sedangkan untuk compound leaves atau daun majemuk itu dia terdiri dari beberapa helai daun pada setiap tangkai daun. Bagaimana bisa dibedakan sampai di sini yang mana yang masuk ke dalam daun tunggal dan daun majemuk? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kalian sudah memegang spesimen kalian, ya. Bagaimana ada yang bisa menunjukkan yang mana contoh daun tunggal dan daun majemuk? Saya, Bu. Oke, silahkan Sarman. Saya sudah bawakan spesimen daun nangka yang termasuk dalam daun tunggal. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi itu ya yang masuk ke dalam daun tunggal salah satunya yaitu nangka atau biasa disebut nama latinnya yaitu Artocarpus heterophylla. Nah, kemudian masih ada yang mau menjelaskan spesimennya yang mana yang masuk daun nangka dan tunggal? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan Ismail. Jadi saya membawa spesimen daun kelor dan ini termasuk ke dalam daun majemuk karena memiliki beberapa helaian di tangkai daun. Oke, jadi itulah tadi ya perbedaan antara daun tunggal dan juga daun majemuk. Nah, jadi di sini juga di gambar ini sudah sangat jelas ya, sambil kalian bisa memperhatikan spesimen kalian. Jadi kalau memang dia cuma memiliki satu helaian daun berarti dia masuk ke dalam daun tunggal. Kemudian jika dia memiliki beberapa helaian daun pada tangkai daunnya berarti dia masuk ke dalam daun majemuk. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian-bagian daun ya. Ini yang pertama bagian-bagian daun tunggal. Nah, di sini sambil kalian lihat spesimennya ya, dan kalian bisa lihat spesimen sambil saya jelaskan ya bagaimana bagian-bagian daun tunggal. Oke, nah jadi ini bagian-bagian daun tunggal ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah blade atau helaian daun. Kemudian pada ini ya, ini tangkai daun atau biasa disebut dengan petiol. Ini petiol. Kemudian ini ada kalau pada daun nangka ya, coba kalian perhatikan yang pegang spesimen nangka itu. Nah, di sini ada kayak buku-buku. Nah, ini berarti node, biasa disebut node. Kemudian antara tangkai daun yang satu dengan yang ada di bawahnya itu ada jarak antar node atau biasa disebut dengan internode ya. Nah, selanjutnya ini adalah midrib atau apa ini? Ibu tulang daun. Nah, kemudian ini besar ya, ini besar, ukurannya kan lebih besar. Kemudian ada lagi di sini coba kalian perhatikan ya spesimennya. Di bagian sini ada lagi kayak urat tengah-tengah, ada lagi tangkai anak daun. Nah, jadi ini disebut dengan vein.
migrid, atau bisa disebut ini migrid ini disebut dengan ibu tulang daun, kemudian ini anak tulang daun. Nah, kemudian pada ketiak daun ya, antara di ketiak daun ini atau di dekat tangkai daun ini biasanya ada titik kecil atau titik tumbuh. Itu biasanya disebut dengan bud atau titik tumbuh. Oke, nah jadi itu bagian-bagian dari daun tunggal. Nah, sedangkan untuk bagian-bagian pada daun majemuk itu agak berbeda ya, karena tidak semua bagian-bagian pada daun tunggal itu ada pada daun majemuk. Nah, coba kalian pegang spesimen daun majemuk ya. Oke, nah selanjutnya ya bagian-bagian dari daun majemuk. Ini ada gambar dari daun majemuk. Nah, jadi di sini ada agak sedikit berbeda dari daun tunggal. Nah, pada daun majemuk itu terdapat racis ya. Kalau daun tunggal cuma memiliki petiol atau tangkai daun. Nah, sedangkan pada daun majemuk itu setelah dia memiliki petiol, kemudian ada lagi yang namanya racis. Nah, jadi ini yang bisa kalian lihat pada daun majemuk. Siapa yang tahu daun apa ini? Daun kelor. Daun kelor ya. Nah, jadi daun kelor itu termasuk ke dalam daun majemuk. Nah, jadi ini adalah petiol atau tangkai daun. Kemudian dari tangkai daun ini kan ada tangkai lagi ya. Jadi atau anak tangkai daun ini disebut dengan petiolul. Ya. Setelah petiol, kemudian petiolul, kemudian tangkai selanjutnya yang ada di sini antara petiolul ini adalah racis. Nah, kemudian kalau pada daun majemuk cuman memiliki satu helaian daun. Di sini kan kita bisa lihat kan, di sini ada berapa helaian daun atau biasa disebut dengan leaflet atau anak daun. Karena memang ukurannya lebih kecil dibanding dengan daun tunggal. Jadi ini yang pada daun majemuk ya, dia memiliki beberapa helai daun atau beberapa helai anak tangkai daun dan dia disebut dengan leaflet. Nah, kemudian pada daun majemuk juga di sini sangat jelas yang di daun tunggal juga mempunyai bud ya, bud atau titik tumbuh. Nah, di daun majemuk juga biasanya ada. Nah, ini yang sangat jelas ya titik tumbuhnya. Ini ada di ketiak daun ya. Ini ada kayak titik kecil, itu yang disebut dengan bud. Sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana apakah ada yang tahu dari kedua gambar ini yang mana yang termasuk ke dalam daun tunggal dan daun majemuk? Ini Manihot esculenta dan juga Ceiba pentandra. Dari gambar ini kalian bisa lihat ini daun apa? Ubi. Ya, daun di kayu atau singkong. Ya. Kalau ini? Kapuk. Daun kapuk rando. Nah, jadi dari kedua gambar ini yang mana yang masuk ke dalam daun tunggal dan majemuk? Coba kalian lihat pada spesimen. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, ini kan bentuknya bersama ya. Nah, kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam daun tunggal dan daun majemuk? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi sesuai dengan dua spesimen yang saya pegang di sini, Bu, antara daun singkong dan daun kapuk, dari hasil identifikasi saya, daun singkong ini termasuk daun majemuk, sedangkan daun kapuk termasuk daun tunggal. Nah, mungkin yang lain ada yang memiliki pendapat yang berbeda, silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Muhajir. Jadi dari kedua spesimen yang saya pegang ini, yang termasuk ke dalam daun tunggal yaitu daun ubi, dan yang termasuk ke dalam daun majemuk itu adalah daun kapuk. Oke, nah jadi terima kasih ya atas pendapat kalian. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa daun ubi kayu atau singkong ini ya, atau Manihot esculenta ini masuk ke dalam daun tunggal, dan ada yang mengatakan daun singkong ini masuk ke dalam daun majemuk. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan kembali supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, jadi yang sebenarnya yang termasuk ke dalam daun tunggal itu adalah daun singkong atau daun ubi kayu. Kalau kita lihat sekilas memang dia hampir sama ya. Tetapi kalau dilihat dari bentuknya, nah di sini daun singkong ini kan dia masih berupa satu helaian daun. Ini kan petiol ya atau tangkai daunnya. Dia cuma memiliki satu helaian daun. Kalau dilihat dari titiknya di sini kan dia masih bersambung ya. Jadi makanya dia masuk ke dalam daun tunggal.
kan. Cuman daun singkong ini cuman memiliki torehan yang lebih ke dalam. Tetapi kalau diperhatikan dari tengah sini dia masih menyatu, kan? Nah, kemudian kalian bisa lihat spesimen yang kedua, yaitu kapuk randu atau Ceiba petandra. Ceiba petandra ini masuk ke dalam daun majemuk. Nah, kalau kita lihat sekilas memang ini kayak cuma satu helai daun ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, dari titiknya ini dia di sini terbelah-belah, terbagi-bagi. Nah, jadi di sini tangkai daun dan ini dia memiliki ini petiol dan ini memiliki petiolol atau ini ada anak tangkai daunnya. Nah, jadi kalau dilihat di tengah ini dia terpisah, kan? Nah, jadi Ceiba petandra itu terdiri dari beberapa helaian daun. Bisa. Oke, nah jadi setelah kita melihat bagaimana daun tunggal dan daun majemuk, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tata letak daun. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya alternate atau tersebar. Nah, jadi alternate ini bisa dilihat bahwa di setiap nodus hanya ada satu helaian daun, ya. Daun menuju ke berbagai arah. Contohnya pada daun nangka. Nah, ini spesimen ya. Nah, daun nangka atau Artocarpus heterophylla. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dia letak daunnya antara daun yang satu dengan yang kedua atau yang ada di bawahnya itu dia berselang-seling. Dia alternate ya atau berselang-seling. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Ini kan dia ada di sebelah kanan, kemudian di bawahnya di sebelah kiri, dan begitu sampai ke bawah. Kemudian yang kedua ada yang namanya oposit atau berhadapan. Nah, ini dikatakan berhadapan jika setiap nodus terdapat dua daun yang letaknya berhadapan. Contohnya yaitu Psidium guajava dan Eugenia aqua. Jadi pada daun jambu air dan juga pada daun jambu biji ini dia tata letak daunnya adalah oposit atau berhadapan. Di sini sangat jelas ya, kalian bisa lihat bahwa ini antara helaian daun yang pertama dan kedua ini dia saling berhadapan. Nah, jadi dia disebut dengan oposit. Nah, kemudian tata letak daun yang ketiga yaitu dikusit atau berhadapan bersilang. Nah, jadi ini penggabungan dari alternate dan oposit. Nah, jadi dia berhadapan kemudian dia bersilang. Kemudian yang terakhir, nah ini bisa juga disebut dengan tata letak daunnya itu melingkar atau berkarang. Nah, jadi pada setiap nodus itu terdapat lebih dari dua daun. Ini contohnya pada daun pulai atau Alstonia scolaris. Nah, baiklah, jadi itu materi kita untuk pertemuan hari ini. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya akan menyimpulkan tentang perkuliahan kita hari ini, itu dalam mata kuliah dendrologi. Jadi, daun merupakan salah satu organ utama tumbuhan yang memiliki peran vital dalam proses fotosintesis, transparasi, dan respirasi. Dan yang kedua, daun juga terbagi menjadi dua kelompok, menjadi komposisi daun. Yang pertama itu ada daun tunggal, seperti daun nangka tadi memiliki satu helaian daun. Yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk itu sendiri dia terdiri dari beberapa atau lebih dari satu helaian daun. Jadi bagian ketiga Ibu yang saya simpulkan, ada beberapa bagian pada daun majemuk yang tidak terdapat pada daun tunggal seperti petiolel dan racim. Nah, jadi terima kasih untuk kesimpulan materi hari ini yang telah disampaikan oleh teman kalian. Kita kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.